Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih dalam kisah Ibrahim alaihissalam yang kita kutip dari kitab Qasasul Anbiya lil Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya Imam Ibn Katsir? Siapa namanya? Hafalkan ya. Ismail bin Umar bin Katsir Abul Fida rahimahullahu ta'ala. Kita nukil dari kitab beliau Qasasul Anbiya, dan beliau menukil kisah Ibrahim dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat sampai ucapan Ibrahim alaihissalam, faqala inni saqim, aku sakit. Beliau melihat bintang, kemudian beliau katakan saya sakit. Apa tafsirannya kemarin? Orang Irak terdahulu kalau lihat bintang kemudian dia katakan saya sakit, berarti itu penyakit apa? Menular dengan izin Allah. Nggak ada penyakit menular ya. Penyakit menular itu nggak ada, kata Nabi Muhammad SAW. Antum baca Sahih Bukhari, antum baca kitab Tauhid, la adwa wala tiarata. Nggak ada penyakit menular, nggak ada tiarah khurafat, itu nggak ada. Maksudnya apa? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, menular binafsihi. Menular dengan sendirinya nggak ada. Apabila ada makhluk dia berjalan tanpa sepengetahuan Allah, hebat tuh makhluk tuh, ya enggak? Dia punya kekuasaan berarti sampai-sampai Allah nggak ngerti. Ini kan kurang ajar namanya. Tidaklah ada satu penyakit kecuali Allah yang meletakkannya, Allah yang menetapkannya, Allah yang telah menentukannya. Ibrahim alaihissalam melihat ke bintang, kemudian dia katakan faqala inni saqim, aku sakit. Lam yakdzib Ibrahim illa thalath. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta kecuali 3 perkara. Lihat ya. Seandainya dikatakan Ibrahim berdusta, bohong, itu 3 kali. Kalau kita, Masya Allah, saking banyak sampai lupa. Iya enggak? Usia baligh 16 tahun. Kelas berapa 16 tahun? SMA ya? Kelas berapa? Anggaplah kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA udah mulai dicatat tuh. Sekarang usia kita berapa sudah? Anggaplah 40. Ada yang 30. Berarti udah separuh sudah. 15 masa-masa anak-anak, 16 sampai 30, 15 tahun. 15 tahun dihisap tuh. Berapa sudah ngebohongin orang? Nas'alullah salam wal afiyah. Enggak kehitung. Nabi Ibrahim selama hidupnya berapa? Cuma 3 kali, dan 3 kali ini namanya tauriyah. Tauriyah itu mengungkapkan sesuatu tapi yang dipahamin oleh orang lain itu berbeda. Mengucapkan, menampakkan sesuatu yang zahir tapi beda dengan batinnya. Bukan nifak, bukan, tapi tauriyah. Seperti ucapan Ibrahim alaihissalam. Beliau pada waktu itu ketika ada orang melihat bintang, kemudian dia katakan saya sakit, itu namanya penyakit menular. Karena itu fatawallaw anhu mudbirin, mereka meninggalkan Ibrahim, berlari mundur teratur satu persatu. Suhu badan 39, hajiz misalnya, saya sesak, gimana? Afwan ya, ana mau ke sana dulu, takut ya. Sama seperti orang-orang Irak ketika itu. Ibrahim mengucapkan kalimat ini dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya apa? Ibrahim punya penyakit menular, pergi. Dusta tidak. Padahal beliau mengatakan saya sakit hati melihat perbuatan kalian menyekutukan Allah. Bohong tidak? Tidak. Kan gitu.
Yang kedua, sebagaimana kisah yang telah berlalu ya, bal fa'aluhu kabiruhum. Bahkan yang menghancurkan berhala tuh Tuhanmu yang paling besar. Maksudnya apa? Tanya aja kepada Tuhanmu yang paling besar, dia yang megang kampak tuh. Mungkin dia pelakunya. Itu maksudnya. Dia cemburu ketika kalian melakukan peribadatan kepada yang kecil-kecil, sementara yang dia paling besar. Kenapa kalian tidak menganggapnya? Kenapa kalian tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan? Karena itu dia marah, dia cemburu, dia hancurkan Tuhan-Tuhan yang kecil. Tanya aja kalau nggak percaya. Jadi Ibrahim alaihissalam, kalau toh dikatakan dusta, maka dusta dalam rangka membela haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nanti ada babnya ya. Jadi dalam Qasasul Anbiya ini ada bab-babnya. Bab nasab tentang Ibrahim, bab tentang dakwah Ibrahim, bab tentang hijrahnya Ibrahim, bab antara dialog, debat antara Ibrahim dengan Namrud. Nanti ada babnya setelah bab ini. Dan nanti akan disebutkan di situ. Yang ketiga adalah ucapan Ibrahim ketika nanti kalau kau berjumpa. Jadi Ibrahim hijrahnya dari Irak menuju Mesir. Dari Mesir, di Mesir inilah beliau berjumpa dengan Namrud. Berjumpa dengan Namrud. Dialog di situ. Ada yang mengatakan bukan Namrud. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau berjumpa dengan raja dan Ibrahim di tengah perjalanan beliau dihadang oleh para tentara-tentara kerajaan, kemudian diajak menuju istana. Sarah itu cantiknya nggak kebayang katanya. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu cantiknya luar biasa. Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istri, kalau dia bertanya tentang saya, katakan, ana akhuk, aku adalah saudaramu. Nanti kalau dia bertanya kepadaku, aku akan katakan, kau adalah adikku. Maksudnya Ibrahim alaihissalam adalah adik dalam artian saudariku, maksudnya adalah saudari seiman. Karena di muka bumi ketika itu tidak didapati orang-orang yang beriman kecuali tinggal Ibrahim dan Sarah. Ketika itu Lut belum beriman. Setelah itu baru fa'amana lahu Lut, disusul oleh saudaranya yaitu keponakannya yang bernama Lut alaihissalam. Dia pun beriman kepada Ibrahim. Nyusul Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama beriman dari keluarga Ibrahim, laki perempuan? Perempuan. Sarah namanya. Kenapa Ibrahim mengatakan demikian? Nanti kalau dia bertanya kepadaku, katakan aku adalah saudara laki-lakimu. Nanti kalau dia bertanya kepadaku, aku akan katakan juga kau adalah saudariku, saudara perempuanku. Ada yang tahu hikmahnya? Kenapa Ibrahim mengucapkan kalimat seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini? Ada yang tahu? Taib. Jangan jujur lah, jangan terlalu jujur lah antum lah. Senior, seneng istri orang. Ini raja doyan sama perempuan cantik. Suka sama perempuan, wajar ya, laki-laki suka sama perempuan. Kalau laki-laki nggak suka sama perempuan nggak normal namanya. Laki-laki senang sama perempuan. Raja ini suka sama perempuan-perempuan yang cantik. Kalau Ibrahim mengatakan dia adalah istriku, antum bisa ngebayangin ya, kira-kira bagaimana nasibnya Ibrahim alaihissalam. Diapain Ibrahim alaihissalam? Dibunuh, kan gitu. Kalau udah dibunuh, istri jadi apa? Masya Allah, fasih banget, janda. Jadi janda. Kalau sudah jadi janda kan bebas, gitu maksudnya. Langsung gatel, Masya Allah. Kan gitu. Tapi kalau dikatakan itu siapa? Itu saudara laki-lakiku. Antum bisa pahamin? Kira-kira apa yang dia lakukan sama si Namrud ini kepada Ibrahim? Oh, masih baik ya enggak? Calon kakak ipar ya enggak? Itu maksudnya. Kenapa Ibrahim alaihissalam mengatakan dia adalah saudariku, aku adalah saudara laki-lakinya? Itu maksudnya. Ini 3 kali selama kehidupan Ibrahim alaihissalam. Fatawallaw anhu mudbirin, maka mereka pun bubar meninggalkan Ibrahim alaihissalam.
Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil. Dan Ibrahim mendapati ada banyak makanan di situ. Ada makanan berupa roti, ada air, makanan-makanan spesial. Maka Ibrahim mengatakan kepada para arca di situ, ada Tuhan besar, ada Tuhan yang kecil, anggapan mereka. Ibrahim melihat kepada arca-arca yang sekian banyak di dalam kuilnya. Faqala la ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan, hai para Tuhan? Katanya kalian Tuhan, katanya kalian diibadati, kalian diagungkan, tuh banyak makanan, makan. Kenapa kalian tidak makan? Malakum la ta'tiqun. Maka Ibrahim pun berucap, kenapa kalian nggak jawab pertanyaanku? Jika kalian Tuhan, kalian memiliki keagungan, jawab pertanyaanku. Kata Ibrahim alaihissalam. Faragha alaihim darban bil yamin. Maka beliau pun mulai memukul dengan tangan kanannya. Karena umumnya manusia, kekuatannya ada di mana? Tangan kanannya. Langsung dipukulin. Dihancurkan dengan kapaknya. Kemudian ketika sudah hancur, disisakan yang paling besar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Kemudian mereka ketika datang ke kuil, mereka dapati Tuhan-Tuhannya sudah hancur berkeping-keping, tinggal Tuhan yang paling besar. Ketika mereka mendapati Tuhan-Tuhan mereka hancur, maka langsung dicurigai siapa pelakunya, sudah bisa ditebak. Kenapa? Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar ada seorang pemuda yang suka menyebutkan Tuhan-Tuhan kita itu. Kadang suka ngeceh, kadang suka memperbandingkan satu dengan yang lainnya, menjatuhkan Tuhan-Tuhan kita, dikatakan lemah, dikatakan tuli, dikatakan buta, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa memberikan bahaya. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Karena itu langsung otomatis mereka datangi Ibrahim. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka mereka datangi Ibrahim secara bergegas. Mereka datangi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tergesa-gesa. Didatangkan Ibrahim. Ibrahim nggak takut. Ibrahim alaihissalam nggak takut. Antum pelakunya ya? Enggak, bukan ana, kan gitu. Kalau kita memiliki sesuatu yang akan menimbulkan masalah yang besar, kadang kita berlepas diri. Bukan saya. Ini namanya juben, penakut. Antum laki-laki, para santri harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Apalagi kalau atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi dialog, Ibrahim langsung mengajak mereka untuk berpikir. Qala ta'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat dengan tangan-tangan kalian sendiri? Setelah kalian dapati batu, kalian bentuk batu tersebut. Setelah kalian bentuk sesuai dengan isi hatimu, kau jadikan sebagai Tuhan, kau sembah dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta kalian dan apa yang kalian lakukan itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka nggak bisa menjawab, ketika mereka tidak bisa menunjukkan bukti akan kebenaran perbuatan mereka, maka mereka menjawabnya dengan otot. Apa jawabannya? Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Qalu bunu lahu bunyanan, buatkan untuk Ibrahim satu bangunan yang besar tapi terbuat daripada api. Fa'alquhu fil jahim. Setelah itu lempar Ibrahim ke dalam api yang sangat besar. Fa'aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya kepada Rasul kami, tapi kami hancurkan. Kami jadikan tipu daya tersebut menjadi hina, tidak berfaedah sedikit pun. Ibrahim alaihissalam tidak
tidak terbakar. Lihat ya, tauhid itu termasuk sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, bagaimana cara menolong agama Allah? Tegakkan bumi ini dengan tauhid. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka manusia sampai tidak lagi terjadi kesyirikan. Membela agama Allah dengan menegakkan tauhid. Kalau antum menegakkan tauhid, yansurkumullah wa yuthabbit aqdamakum. Allah pasti akan tolong antum dan Allah akan teguhkan hati antum. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkannya sebuah kisah yang menakjubkan di antara sebab-sebab istiqamah. Di antara sebab istiqamah adalah ilmu syar'i. Ketika antum menghadapi pandemi, harusnya antum mendekat kepada Allah lewat pintu ilmu. Silahkan olahraga, silahkan. Silahkan salurkan hobi, silahkan. Silahkan bisnis, silahkan. Tidak ada yang mengharamkan. Cuman selain antum berikan makanan untuk jasad antum, berikan makanan untuk hati antum. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi ketika ilmu antum itu semakin melemah. Apa sebabnya? Kan majelis ditutup, majelis ilmu. Masjid-masjid sebagian ditutup, majelis ilmu sebagian belum dibuka. Antum dapat dari mana ilmu tersebut? Lewat Facebook, lewat YouTube. Apakah antum bisa khusyuk di dalamnya? Tidak. Apa sebabnya? Kadang lagi asyik-asyik, Masya Allah. Masya Allah. Ustadznya pusing atau sinyalnya yang pusing itu. Kadang sambil goreng-goreng, kadang yang perempuan sambil nenenin anaknya. Masya Allah, ma'jur insya Allah. Itu tertulis pahala insya Allah ta'ala. Tapi apa ada rohnya di situ? Apakah ada rohnya ketika antum taklim online? Kan kurang taklim online itu, kurang, nggak ada rohnya. Beda dengan hadir. Antum ngantuk dikit malu sama ustadznya, malu sama hadirin, kan seperti itu. Lagi asik-asik ngantuk, dibentak langsung sama ustadznya, kaget lagi, melotot lagi. Kan taklim, dibentak orang alim katanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum sanggup ya, ngangkat-ngangkat sepeda jauh kemana, Pacitan, Masya Allah, diangkat sepedanya. Apa? Foto status, Masya Allah. Ke majelis taklim takut. Ini kemana tauhid antum? Sebab antum selamat dan istiqomah itu bukan olahraga jasad, tapi olahraga hati antum dengan ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, ini orang Irak ya, orang Irak. Beliau sezaman dengan Imam Al-Ghazali, cuman beliau lebih tua. Usianya sampai 90 tahun. Rahimallahu ta'ala. Ahlul fiqh, bermadhab hambali beliau. Rahimallahu ta'ala. Pernah beliau berjalan, tiba-tiba ketika sedang berjalan, panas matahari. Tiba-tiba datang awan. Awan itu menyelimuti beliau. Adem, Masya Allah. Ini kalau orang-orang seperti kita, wow, Masya Allah, Allah ridho sama ana, Masya Allah. Jalan dipayungin sama awan, jalan dipayungin. Beliau pun kaget juga, beliau sama manusia. Ternyata awan tersebut semakin mendekat beliau. Ketika mendekat kepada beliau, muncul suara, ya Abdul Qadir Al-Jailani. Hei Abdul Qadir Jailani. Kaget beliau. Siapa yang manggil? Ternyata awan manggil beliau. Lagi panas, terik matahari, tiba-tiba datang awan, adem. Kepala beliau jadi nyaman. Kemudian dikatakan, hai Abdul Qadir Jailani. Labaik. Dia katakan, iya. Ini qad ahlaltu ma harramak. Aku telah halalkan apa yang telah aku haramkan atasmu. Kemarin aku haramkan segala sesuatu yang diharamkan dalam Quran, sekarang aku halalkan khusus untukmu. Ini kalau yang dapat berita kayak gini orang sufi, wah Masya Allah, wali kelas.
Al-Jailani, antum bisa ngebayangin nggak apa yang beliau lakukan? Kira-kira apa yang beliau lakukan? Masya Allah. Dipoto, direkam. Enggak begitu, enggak norak beliau rahimallahu ta'ala. Beliau kumpulin ludah. Keluar, ludahin. Cuy. Subhanallah. Karena dia mengatakan, ini ana rabbuka, aku Tuhanmu, hai Abdul Qadir. Aku halalkan sesuatu yang sebelumnya aku haramkan untukmu. Dijawab dengan ludah. Cuy. Subhanallah. Wa ma anta illa iblis. Berani Abdul Qadir mengatakan demikian. Tidaklah engkau kecuali iblis. Ilaika anni, pergi kau. Lihat ya, Abdul Qadir Jailani melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang aneh, sesuatu yang berbeda pada keumuman manusia. Ini kan jarang-jarang lagi jalan dipayungin sama awan, lama-lama mendekat tiba-tiba ada suaranya. Aku adalah Tuhanmu. Aku halalkan segala sesuatu yang sebelumnya aku haramkan atasmu. Langsung diludahin. Tidaklah engkau kecuali iblis yang berubah wujud menjadi sahab, menjadi awan. Kaifa ta'arifu? Bagaimana kau tahu? Kata awan tersebut, bagaimana kau tahu? Jawaban Abdul Qadir Jailani simple. Enggak mungkin Allah menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dihalalkan untukku. Ilaika anni, pergi kau, pergi kau. Lihat ya. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau mentaklik kisah tersebut, di antara sebab istiqamah adalah al-ilmu syar'i. Ketika antum memiliki ilmu. Ujian ini dahsyat ya, enggak gampang melewati ujian seperti itu. Ujian yang seperti ini dahsyat. Tidak ada yang bisa selamat daripada fitnah kecuali ilmu syar'i. Karena itu semangat jemaah rahimani wa rahimakumullah untuk menjaga hati antum. Sebagaimana antum semangat untuk menjaga badan antum. Bahkan lebih. Badan butuh makan 3 kali sehari. Kenyang dia sudah. Roh, tenang, puas. Tapi kalau hati, antum hilang istiqomah, na'udzubillah. Itu sebab neraka. Kapan istiqomah itu hilang? Kapan hidayah itu di dalam hati lenyap, sirna? Na'udzubillah. Alamat penyimpangan. Nas'alullah salamu wal-afiyah. Qala ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dakwah. Setelah punya ilmu, dakwah. Sampai titik darah penghabisan. Sampai tarikan nafas terakhir, terus berdakwah. Ada kisah lagi, subhanallah ya, yang kadang kita kurang dalam bab ini. Ini alhamdulillah ya, antum sudah punya pondok di sini. Antum bisa salurkan. Antum punya makanan, taruh aja situ. Antum kasih para santri makan. Antum punya uang, sedekah nih buat ini, buat kesehatan santri misalnya. Anda enggak dikasih kesempatan sama Allah untuk menghafal Quran. Berhubung pondok ini mencetak generasi Qurani insyaallah taala, ana titipkan. Ini kesempatan buat antum. Bikin asrama satu saat, menambah lokal buat asrama, kesempatan buat antum berdakwah. Ada seorang kakek sudah tua, ini sholatnya nggak pernah ketinggalan. Shaf pertama terus, nggak pernah ketinggalan. Sudah tua. Satu saat dia terlambat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlambat. Ternyata beliau nggak ridho di belakang, terus shaf dibelah, nerobos sampai samping imam. Nggak mau terlambat, pokoknya shaf depan. Ketika dia terlambat, ternyata nongkrong samping imam. Allahu Akbar, samping imamnya. Ya terus saya sholat, sah nggak masalah ya. Lanjut aja sholat seperti itu. Selesai salam, masya Allah, imamnya duet, balik badan, subhanallah, zikir bareng. Selepas sholat, selepas zikir, dialog. Ini bapak-bapak tua ini, si kakek ini mengatakan alimni atau insahni nasihatan kalimatan wahidatan atau yasiratan. Berikan, sampaikan kalimat kepada saya, tolong nasihati saya ya. Berikan saya nasihat ya, 1 atau 2 kalimat, nah tolong nasihati saya. Ini imamnya, imam sholatnya menasihati, ya sudah saya kasih 1 hadis pak. Saya kasih 1 hadis mbah ya.
kalimatani, dua kata, khafifatani fil lisani, yang enteng di lidah untuk mengucapkannya, thaqilatani fil mizani, tapi kalau ditimbang nanti pada hari kiamat amat berat sekali, wa habibatani ilar rahmani, dan dua kalimat ini adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, pujian-pujian untuknya, dan maha suci Allah yang maha agung. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, tapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ruahul Bukhari, hadis Al-Bukhari. Antum dapati gampang carinya, hadis terakhir dalam Sahih Al-Bukhari. Antum tahu bapak-bapak ini, dia nggak punya ilmu, dia cuma senang ibadah aja. Ternyata setiap orang yang dia temui, Masya Allah, duduk ngobrol. Sebelum pisah, ya fulan, sebelum kita pisah, saya mau ada keperluan, atau antum ada keperluan, sebentar. Kalimatani, khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Disampaikan, dikabarkan. Karena dia sudah punya cucu, ketika datang cucu-cucunya, anak-anaknya, selalu diingatkan, kalimatani, khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Semangat berdakwah dengan satu hadis saja. Semangat berdakwah sama satu hadis saja modalnya. Di pasar ketemu orang, ngobrol-ngobrol, sebentar, saya nasihatin antum satu, nih, kalimatani, Masya Allah. Antum jangan kalah sama kakek-kakek. Bisa jadi dia mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dia dicintai sama Allah dengan sebab antum. Dan antum akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah menjadikan seseorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu apa yang terjadi dengan kakek-kakek ini? Sakit dia. Sakit. Qadarallahu ma syaa fa'al, sakit dia. Anaknya, istrinya, cucunya, tetangganya, orang yang ada di pasar, langganannya, semua didakwahin. Ini qadarullah sakit. Sakit. Dan berkepanjangan sakitnya, karena sudah tua ya, penyakitnya macam-macam ya. Kompleks penyakitnya. Sampai masuk ke ruang ICU. Ini sudah keluar, sudah pasrah, sudahlah. Pasrah, tapi kemudian membaik, Masya Allah. Panggil dokternya. Dok, bapak kayaknya sudah mulai siuman, matanya sudah mulai gerak-gerak matanya. Masya Allah. Datang dokternya, oh Masya Allah, sudah membaik memang betul. Bangun dia. Ketika bangun, dia lihat anaknya, keluarganya, tetangganya kumpul di situ. Diizinkan untuk melihatnya. Karena ditunjukkan nih, sudah sehat. Masya Allah, sudah waras. Sudah siuman dari pingsannya, Masya Allah. Dia lihat, dokter. Ya tabib. Dokter, kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Meninggal aja, Mak. Pernah nggak kebayang sama antum? Kalau antum meninggal dalam keadaan berdakwah, antum meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, antum menghafal, kemudian kematian menjemput antum. Bukankah mati yang indah? Karena itu saya ingatkan, buat saya pribadi tentunya ya, dan juga buat teman-teman secara umum, ihris ala ma yanfa'uka. Jaga semangat antum. Jangan kalah sama pandemi.
Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah, khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Bagaimana cara menguatkan keimanan tersebut? Jamaah, tidak ada jalan buat antum untuk menguatkan hati antum kecuali cari majelis ilmu. Antum punya masjid, di tetangga antum ada masjid, masuk ke dalamnya, dibuka ta'lim, duduk. Antum tidak mendapati masjid di mana dibacakan kitabullah, tidak dibacakan kitab para ulama, antum harus sabar, ta'lim online. Upayakan waktu antum isi dengan hal-hal yang bisa memberikan makanan buat hati antum. Jika antum bisa membahagiakan jasad antum dengan goes-goes bersepeda, dengan kuliner, maka kasihani hati antum, kasih dia kebahagiaan, kasih dia makanan supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala kita wafat dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan menuntut ilmu, wafat dalam keadaan berdakwah di jalan Allah meskipun cuma modal satu hadis. Allahul musta'an. Taib. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan bab berikutnya, al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, yaitu hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Dari Irak pindah ke negeri Syam. Kemudian wadukhuluhu dayaril misriyah. Kemudian beliau dari Syam menuju Mesir dan tinggal di sana, dan kemudian kembali ke Syam dan nanti ke Mekah. Dari Mekah kembali lagi ke Syam. Jadi Ibrahim pernah tinggal di Irak, pernah tinggal di Syam, dan pernah tinggal di Mekah. 3 bumi yang Allah pernah bersumpah di dalamnya. Wattini wazaitun, Irak. Wa turi sinin, Syam, Palestina. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang penuh dengan keamanan. 3 negeri yang Allah bersumpah dengannya. Ibrahim pernah tinggal di sana semua. Irak, kemudian Palestina, Syam, yang ketiga apa? Makkah al-Mukarramah. Insyaallah pekan berikutnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.